Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman pemuda Muhammadiyah Piungan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi istiqomah, kita masih diberi anugerah istiqomah yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita, di dalam sanubari kita, sehingga setiap Senin malam atau malam Selasa ini kita masih dapat untuk menghadiri kajian, untuk menghadiri forum-forum ilmu seperti malam hari ini. Dan tentu saja kajian malam Selasa ini tidak hanya sebulan 2 bulan baru dilaksanakan, tapi ini sudah lebih dari 8 tahun setiap Senin malam Selasa, dan kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi. Tentu saja ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita ini menjadi pribadi, menjadi seseorang yang berkualitas. Nah, berkualitas dalam apa? Berkualitas dalam hal sisi religiusnya atau religion, keagamaan, dan juga dari sisi apa? Humanitasnya, kemanusiaannya. Karena kehidupan manusia itu ada 2 dimensi. Dimensi rohani itu yang artinya hablu minallah, jadi adalah dimensi ruang lingkupnya itu diri kita kepada Allah. Maka di sini pembahasannya adalah seputar ibadah dan sebagainya. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang sifatnya itu kemanusiaan atau hablu minannas. Maka tanggung jawab seorang muslim itu ada pada 2 hal, ya. Tanggung jawab diri kita kepada Allah, dan juga tanggung jawab diri kita atas kemanusiaan, gitu. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, seorang muslim yang baik itu dia yang kualitas religiusnya itu bagus, tetapi dia secara kemanusiaan juga bagus. Nah, di dalam Muhammadiyah ini sudah diterapkan, cuman kemungkinan belum optimal, ya barangkali, gitu. Dalam sisi religius kita sudah adakan kegiatan agenda-agenda yang untuk mendukung, menopang kegiatan religiusitas kita, seperti kajian dan lain sebagainya, itu hafalan Quran dan seterusnya. Dari sisi kemanusiaan kita sudah punya laizismu, itu punya laizismu. Nah, laizismu ini adalah bagian dari amal liyah kita yang nuansanya dan nuansa kemanusiaan. Maka teman-teman pemuda Muhammadiyah yang belum punya bumbung laizismu, itu saya setengah mewajibkan, ya. Kalau mewajibkan dalam rangka ibadah itu tidak, ya. Tapi dalam rangka tugas kita sebagai manusia untuk memanusiakan manusia, untuk menolong kepada sama, itu teman-teman paling tidak minimal harus punya bumbung laizismu. Nah, ya. Kira-kira sepakat nggak teman-teman kalau kita punya bumbung laizismu? Sepakat. Meskipun punya bumbung tok tapi nggak pernah dimasuki gitu, ya. Sama aja itu. Nah, bumbung itu. Nah, untuk meningkatkan dari kualitas kemanusiaan, ya jangan hanya sekedar bumbung. Kalau punya rezeki yang luang, itu bisa disedekahkan, gitu, bisa diinfakkan, itu melalui laizismu, gitu. Dan juga bisa ada satu kewajiban yang dimensinya itu dimensi hablum minannas. Yaitu apa? Perintah Allah, ibadah, tapi dimensinya itu juga ada dimensi hablum minannasnya. Apa itu bagi orang Islam? Adalah kewajiban berzakat. Gitu, ya. Zakat itu hukumnya wajib. Itu sebagai rukun Islam, gitu loh. Sebagai rukun Islam.
Oleh karena itu, bagi seseorang yang sudah mempunyai harta tertentu, yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, nanti syarat-syaratnya bukan tugas saya untuk menjelaskan, tapi tugasnya Ustadz Bardiana, tugasnya Ustadz Imam untuk menjelaskan tentang wajib zakat dan sebagainya. Nah, beliau-beliau ini adalah aktivis kemanusiaan, utama di bidang zakat. Kan itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu buah hadis. Mari kita kaji bersama. Hadis ini pernah saya sampaikan di kajian Kantin Sunten, ya, kajian Kantin Sunten PC IPM Piungan. Nanti bagi teman-teman IPM yang kemarin hadir, anggap saja sekarang sedang memutar rekaman gitu ya. Karena saya hanya mengulangi materi yang lalu. Yang kebetulan ini belum pernah saya sampaikan di Pemuda Muhammadiyah Piungan. Nah, hadis ini insya Allah saya memandang ini ada kaitannya dengan fenomena kita saat ini. Gitu ya. Ada kaitannya dengan fenomena kita saat ini. Mari kita simak secara seksama tentang bunyi dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, oleh Bukhari. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah telah berfirman. Gitu ya. Jadi sabda Nabi itu mengatakan, memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman. Gitu. Man adali waliya, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, gitu ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, gitu, sekali saya tekankan, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Ini yang nantang Allah itu, bukan kita itu. Kalau kita yang nantang, kadang kita hanya sebagai gertakan ini, gertak sambel gitu, ya kan? Kalau manusia yang nantang, awas tak kosak itu kadang hanya semacam untuk gertakan sambel. Mungkin ini ditandang oleh kosak, ya kalau kosak, tandangi saya itu belum tentu kita juga wani. Apalagi kokam yang mau latihan bela diri nggak jadi kan itu. Iya. Iya itu. Maka saya berharap itu sekali-kali teman-teman kokam itu personelnya ada yang nantang itu. Nantang berkelahi itu berani nggak itu? Gitu. Tapi di dalam hadis ini Allah yang menyatakan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Bukan main-main ini. Allah itu nggak pernah bercanda itu. Allah itu nggak pernah guyon kayak kita itu. Tapi Allah serius. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Kira-kira gimana kalau kita ditantang Allah itu? Gitu. Padahal waktu kita masih kecil, kalau kita berantem gitu, tak ada ke bapakku gitu, tak ada pak adikku polisi gitu, tak ada ke siapa gitu, ending-endingnya tak ada ke Gusti Allah gitu. Kalau seperti itu kan sudah mentok biasanya. Nah ternyata anak kecil itu terkadang lebih bertuhan daripada orang dewasa ya. Orang dewasa itu tak ada ke Allah itu bisa membantah ya. Bisa membantah. Allah sing piye gitu. Dibasek gitu. Nah, tetapi kalau anak kecil terkadang lebih bertuhan daripada orang dewasa. Kehendak Allah itu sudah menang. Nah, selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Hambaku senantiasa bertakarub atau mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan suatu perbuatan fardu yang aku sukai, yang aku perintahkan kepadanya. Gitu. Jadi di sini Allah menjelaskan
kalau hamba Allah itu ya, dia selalu bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu perbuatan yang fardu ya, yang diperintahkan kepadanya. Jadi perbuatan-perbuatan yang fardu atau yang wajib itu adalah berdasarkan perintah, bukan berdasarkan inisiasi sendiri. Itu. Kadang manusia itu kan gitu ya, nggak ada perintahnya tapi seolah-olah itu dipandang sebagai fardu, wajib. Ada perintahnya. Perintah siapa? Perintah budaya, perintah masyarakat dan sebagainya itu. Ya meskipun kalau nilainya ya kalau itu nuansanya positif, ya boleh-boleh saja. Tapi yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan fardu yang disukai oleh Allah dan yang diperintahkan kepadanya. Nah, selanjutnya masih ada terusannya dari hadis itu. Wala yazallu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa bertakarub kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi yang kedua tadi amalan fardu yang disukai Allah dan diperintahkan. Yang kedua itu adalah amalan-amalan sunnah, ya, amalan sunnah, sehingga karena kita melakukan perbuatan amalan sunnah itu Allah menjadi mencintai hamba itu. Nah, kenapa kok kita harus dicintai oleh Allah? Maka jawabannya ada di kelanjutan hadis ini. Faida ahbabtuh atau faida ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku, kata Allah, gitu ya. Ketika Allah telah mencintai hambanya itu, kuntu samahul ladzi yasma'uhu bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dijadikan dia untuk mendengar. Ternyata kalau kita cinta Allah itu, Allah menjadi pendengaran kita yang kita gunakan untuk mendengar, gitu. Lalu selanjutnya wa basarahu alladzi yubsiruhu bihi, dan aku menjadi mata yang digunakan untuk melihatnya. Kalau dicintai Allah itu, Allah juga menjadi penglihatan kita yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangan, ya, yang digunakan untuk memegang. Allah juga menjadi tangan kita, gitu. Allah juga menjadi tangan kita. Selanjutnya, warijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Gitu. Wala in sa'alani la utiyannahu, dan apabila hambaku itu ya memohon kepadaku atau berdoa kepadaku, la utiyannahu, maka aku akan mengabulkannya. Wala ini sta'adani, dan apabila hambaku itu meminta pertolongan kepadaku, kata Allah, la u'idzannahu, maka aku akan menolongnya. Luar biasa enggak itu? Itu Allah sendiri yang menyampaikan, menyatakan seperti itu. Maka sekarang mari kita bahas syarah dari atau penjelasan dari hadis ini. Yang pertama tadi dikatakan sudah jelas bahwa barang siapa yang memusuhi waliku, waliya, gitu, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Allah yang akan menyatakan perang kepada orang yang musuhi wali Allah itu. Maka siapakah wali itu? Kan itu. Yang menjadi pertanyaan, siapa wali itu? Apakah wali songo? Gitu. Apakah wali ben? Atau wali murid? Wali santri? Atau apa wali itu? Nah, teman-teman, wali ini gitu ya. Kalau kita membuka
wali ini tidak bisa lepas dari pengertian aulia, gitu ya. Dari pengertian aulia. Lantas apa aulia itu? Kan gitu. Yang sedang hangat kita bicarakan, gitu. Yang sedang hangat kita diskusikan. Mahya aulia itu. Apa dia aulia itu? Apakah aulia itu nama seorang gadis yang berkerudung merah? Itu. Apakah siapa aulia itu? Nah, saya berapa waktu yang lalu sempat mencari referensi yang saya ambil dari Lisanul Arab, bahwa ternyata aulia itu berasal dari kata walijah. Ya, walijah. Walijah itu juga bukan nama tukang sayur loh. Gitu ya. Walijah itu yang punya arti di dalam Lisanul Arab itu artinya adalah orang kepercayaan yang khusus dan dekat. Gitu ya. Walijah itu adalah orang kepercayaan yang khusus dan dekat. Maka merujuk dari kata walijah ini atau aulia ini, berarti siapa wali? Wali itu adalah orang yang diberi kepercayaan yang khusus dan dekat pada sesuatu atau seseorang. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita mengambil kata wali santri, berarti wali santri itu bahwa dia adalah orang yang diberi kepercayaan oleh seorang santri atau orang yang mempunyai hubungan dekat kepada santri itu. Betul nggak? Betul. Gitu. Nah, kata aulia ini ya dalam bentuk jamak itu adalah dari wali. Nah, sedangkan pengertian wali sendiri yaitu orang yang lebih dicenderungi untuk diberikan pertolongan, gitu, rasa sayang dan dukungan. Jadi wali itu ini orang yang lebih dicenderungi untuk diberikan pertolongan, rasa sayang dan dukungan. Jadi seorang wali itu adalah orang yang dipercaya, gitu ya. Orang yang dekat. Dekat bagaimana? Ya dekat secara batiniah, dekat secara apa ya? Kedekatan emosi, dekatan secara humanitas ya, mungkin itu. Dan dia itu yang cenderung dikasih pertolongan dan dia yang disayangi. Dia disayangi. Maka oleh karena itu teman-teman ya itu nggak usah heran ketika Al-Quran itu beberapa terjemahan itu mengatakan bahwa aulia itu artinya teman setia. Ya memang iya, pengertiannya ada teman setia, bukan pemimpin gitu. Tetapi dari merujuk pengertian ini dapat kita tarik bahwa seorang pemimpin itu siapa gitu. Seorang pemimpin itu mereka kan yang kita beri kepercayaan untuk mengurusi urusan administratif kita. Betul nggak? Betul. Berarti pemimpin itu adalah orang yang kita beri kepercayaan. Berarti kalau merujuk seperti itu, boleh nggak? Gitu, kita menjadikan pemimpin itu kalau merujuk pada surat Al-Maidah 51 itu seorang yang Nasrani Yahudi. Maka saya pribadi berpendapat tidak diperkenankan. Justru dengan mengartikan aulia itu sebagai teman setia, gitu, maka itu menurut saya lebih menguatkan kita untuk menolak bahwa pemimpin itu yaitu adalah dari golongan yang bukan muslim. Nah, itu. Karena pengertiannya itu orang yang kita beri kepercayaan, orang yang kita kasih sayangi untuk mengurusi urusan-urusan kita, gitu. Karena kalau diartikan sebagai pemimpin, menurut saya itu malah menjadi sempit maknanya itu. Nah, pemimpin apa itu? Mudah diperdebatkan kan? Pemimpin apa? Apakah pemimpin ronda? Apakah pemimpin pramuka? Apakah pemimpin apa dan sebagainya? Maka menurut saya teman-teman dengan arti aulia sebagai teman setia ini atau itu menurut saya lebih leluasa untuk ditarik. Nah, berapa waktu lalu saya juga ditanya, Mas Andi, bukankah seorang gubernur itu, nah kalau kita merujuk pada perkembangan saat ini, bukan seorang gubernur itu hanya seorang yang dibayar oleh rakyat untuk mengurusi administrasi kota. Kayak gitu. Berarti seharusnya nggak apa-apa dong. Gitu. Nah menurut saya katakan itu tidak boleh. Gitu loh.
Karena apa? Karena kita mempercayakan urusan administrasi kita itu kepada seorang yang bukan Muslim. Kita memberikan kepercayaan kepada mereka untuk ngurusi itu. Lalu dibantah lagi saya. Bantah lagi bilang gini. Nah, lantas bagaimana? Kalau kita bekerja di perusahaan orang Muslim, kenapa kita tidak protes? Gitu. Atau sebaliknya, gimana itu? Kalau kita punya karyawan seorang Muslim yang kita gaji dari rakyat, kenapa tidak protes? Gitu. Kalau kita punya karyawannya itu non Muslim, gitu, itu kenapa tidak apa-apa? Gitu. Maka menurut saya ini tupoksinya sudah berbeda, kan itu. Kalau karyawan dia itu bekerja menjalankan kebijakan kita, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita bisa untuk menegurnya, bisa mengubah dan sebagainya. Kalau itu karyawan kita. Tetapi kalau gubernur itu jabatan publik, ya, jabatan publik gitu loh. Jabatan publik berarti dia yang mengurusi kebijakan-kebijakan untuk mengatur kehidupan kita di dalam bertata negara atau bertata kota, kan gitu. Maka itu juga beda. Bahwa seorang pemimpin daerah dengan seorang karyawan itu tentu saja juga akan berbeda. Maka dari pengertian ini dan sedang hangat, sebenarnya kita nggak usah risau. Apa arti teman setia atau apa? Risaukan saja itu teman apa? Setia Ben gitu. Ya Ben ada. Nah, oleh itu teman-teman, sebenarnya ini sudah final dapat diartikan semacam itu. Nah, kembali ke hadis ini. Lantas siapa yang disebut dengan wali di sini? Nah, tentu saja ketika kita tadi membahas tentang pengertian wali, ya, ini dapat dipahami bahwa yang disebut dengan wali Allah itu adalah orang-orang yang diberi kepercayaan atau orang-orang yang disayangi oleh Allah. Siapa dia yang diberi kepercayaan atau yang disayangi oleh Allah? Kan itu jadi tanya gitu. Siapa yang disayangi oleh Allah? Siapa yang diberi kepercayaan oleh Allah? Kalau kita mempercayakan sesuatu kepada orang, gitu ya, biasanya kita apa? Memberikan amanah kepada orang itu. Misalkan saya ini mempercayakan kepada Mas Andre saya beri kepercayaan untuk mengatur sesuatu, gitu. Itu pasti saya memerintahkan kepada Mas Andre beserta memberikan petunjuk-petunjuknya. Karena kita menginginkan sesuatu itu berdasarkan dengan keinginan kita. Nah, itu. Jadi orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Allah itu, menurut saya itu adalah orang-orang yang paham terhadap ilmu-ilmu Allah. Karena tentu saja dia adalah orang yang diberi amanah untuk mengajarkan ajaran Allah. Kalau dia diberi percayaan untuk mengajarkan ajaran Allah kok tidak paham terhadap ilmu Allah, maka ya nggak pas. Gitu. Nah, jadi wali itu, ya, itu adalah orang yang diberi ilmu tentang agama Allah. Orang yang diberi ilmu itu disebut apa? Orang yang berilmu itu disebut ulama. Disebut ulama. Ulama itu adalah orang yang berilmu, dari kata alim, ya, alim, ulama gitu. Maka teman-teman, ya kita akan menjadi sensitif ketika ulama kita itu ya agak diapakan gitu. Meskipun terkadang kita juga masih agak sentimental ya, terjadi sentimental di kalangan umat Islam sendiri. Ini ulama NU atau ulama Muhammadiyah gitu. Padahal ilmu Allah itu nggak ada ilmu Muhammadiyah, ilmu NU kan gitu. Allah itu yang mengajarkan Islam itu. Kalau menurut saya, meskipun dia NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, itu kalau dia benar-benar ilmunya itu mumpuni, ya kita patut untuk menghormati. Meskipun menghormatinya itu ya bukan dengan cara yang berlebihan, gitu. Ya dengan cara wajarnya saja. Jadi ulama itu mempunyai posisi yang penting di dalam agama.
Bahkan sampai Allah mengatakan barang siapa musuhi waliku itu, gitu, waliku itu faqad adantuhu bil haq, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Jadi Allah saja menyatakan perang kok kita enggak menyatakan perang gitu pada orang yang musuh ulama itu. Apalagi ulama dikatakan sebagai pembohong gitu. Meskipun itu nanti debatable ya. Apakah benar ulama itu benar Ahok dan sebagainya itu sebagai menjelek-jelekan ulama dan sebagainya, itu nanti debatable. Tapi faktanya pandangan agama MUI ya ini mengatakan bahwa memang si Ahok itu salah karena semacam itu. Nah, selanjutnya teman-teman, lantas gini, bagaimana ciri seorang ulama itu? Gitu. Selain berilmu, apa cirinya dari orang ulama itu? Nah, di dalam hadis ini itu dijelaskan dengan menyebut ya, bahwa taqarraba ilayya abdi, ya, bahwa hambaku itu senantiasa bertakarub. Disebut di situ hambaku. Hambaku ini siapa yang disebut? Dinisbatkan kepada siapa? Kepada wali tadi. Ya, kepada wali tadi atau ulama tadi gitu loh. Kira-kira kita bisa nggak jadi wali gitu? Bisa nggak kita jadi wali? Bisa nggak jadi wali? Wali murid, wali santri gitu. Ya paling mudah itu kan Gus Ron, jadi para wali, hanya wali dan itu loh. Nah, maka di sini disebutkan bahwa hambaku atau waliku tadi itu, ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Ya, dia senantiasa bertakarub kepadaku atau mendekatkan dirinya itu kepadaku dengan suatu perbuatan atau amalan fardu yang aku sukai dan yang aku perintahkan kepadanya. Gitu. Yang aku perintahkan kepadanya. Jadi apa teman-teman? Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa amalan-amalan fardu ya, atau sesuatu yang sifatnya hukumnya fardu itu adalah sesuatu yang harus berdasarkan perintah Allah. Harus berdasarkan perintah Allah. Nah, saya menjadi tertarik ketika membaca tafsir surat Al-Fatihah. Kan di dalam Al-Fatihah itu kita berdoa ya. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Nah, al-maghdub dalam pengertian itu di tafsir dijelaskan bahwa al-maghdub itu siapa? Para sahabat tanya. Al-maghdub itu siapa ya Rasulullah? Gitu. Rasulullah menjawab, al-maghdub itu yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi. Gitu ya. Adalah Yahudi. Lantas menjadi bertanya, kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Gitu. Nah, dalam penjelasan disampaikan bahwa Yahudi dimurkai oleh Allah karena Ustaz Raja Agus Salim ketika di rumahnya Irfan itu menjelaskan tentang ini ya, Yahudi dan ini. Karena apa? Karena dia itu tahu ilmunya, Yahudi itu karakternya dia tahu ilmu, tetapi dia ingkar terhadap ilmu itu. Yahudi, gitu. Dan saat ini, ya kata Ustaz Raja kemarin sampaikan banyak orang Muslim itu yang berkarakter seperti Yahudi. Dia tahu ilmu, tapi dia ingkar terhadap ilmunya. Bahkan kata Rasulullah, orang Yahudi itu mengenal Islam itu seperti hanya mengenal anaknya sendiri. Berarti kan ngerti banget ini. Orang Yahudi aja nih ngerti tentang kebenaran Islam ini. Orang seperti hanya dia mengenal anaknya sendiri. Tetapi kenapa dia tetap ingkar itu? Oleh karena itu, dia yang dimurkai. Gitu. Nah, yang selanjutnya, ad-dhalin. Siapa ad-dhalin itu? Gitu. Kata sahabat, dijelaskan yang tersesat itu ya, yang disesatkan oleh Allah itu adalah orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani.
Kenapa Nasrani? Gitu. Maka dijelaskan karena Nasrani itu ya, itu suka beribadah, ya, suka beribadah, tetapi ibadahnya itu tidak ada tuntunannya itu. Maka dia tersesat gitu. Kan itu. Dia suka beribadah, tetapi ibadahnya itu tidak ada tuntunannya. Dan karakter umat Islam itu sekarang banyak yang seperti itu. Dia sukanya ritual beribadah, tapi dan dianggap wajib gitu kan, anggap wajib, tetapi ternyata tuntunan yang dianggap wajib dan dilakukan itu tidak ada tuntunannya gitu. Nah, yang terakhir kemarin saya agak diskusi memanas dengan dua orang tua saya, itu Ustaz Laksmi. Benar itu. Tapi saya tetap menjaga supaya saya tidak berbuat durhaka lah gitu. Istri saya itu hamil 7 bulan. Sekarang masuk udah hampir 8 bulan gitu. Nah, bapak sama ibu saya ya, itu kekeh pengen mengadakan mitoni gitu. Dan sudah belanja kardus, pesan ayam, beras dan sebagainya itu. Itu istri saya dipanggil oleh orang tua saya ini. Karena orang tua saya sudah tahu kalau manggil lewat saya langsung pasti akan saya tolak gitu. Itu disampaikan, istrinya dipanggil, piye iki bapak karo ibu arep ngenengke acara mitoni gitu. Engko ngomong masmu. Nah, iki ora piye-piye kok iki mung sebagai tanda syukur aku wis arep duwe putu kan gitu. Karena cucu pertama. Gitu. Dan cucu saya itu. Disampaikan oleh istri saya. Akhirnya saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau jenengan berdua tetap pengen mau ngadain mitoni, karena sebelum nikah pun saya sudah menyampaikan soalnya. Besok saya kalau punya anak mitoni, saya nggak akan mitoni gitu. Sebelum nikah saya sudah menyampaikan itu. Kalau jenengan itu besok sedo, saya tidak akan mengadakan selamatan dan sebagainya itu. Dan itu nggak masalah soal yang selamatan itu. Tapi yang mitoni ini, selamanya sudah itu. Kalau jenengan mau mengadakan, monggo silahkan. Tapi saya dan istri berlepas diri. Gitu. Saya ngapunten, saya tidak bisa memberikan sedikit uang untuk bantu. Gitu. Aku ora butuh sumbang duit gue saya mitone wong iki aku seneng aku arep putu je. Oh iya. Yo ada 4 situasinya kejanjeng ngomong itu. Lah, saya sampaikan gitu. Saya sampaikan itu, terus akhirnya orang tua ya sementing itu. Nah, ini kan soalnya wis kebiasaane wong kene. Wong kosa cit gitu. Biasane wong kene kaya ngene. Wong ngene dene aduwe anu ta umum. Oh nggih. Jadi terus nek kepareng saya mau menjelaskan, saya bilang gitu. Saya jelaskan yang pertama, acara mitoni itu sepengetahuan saya itu merujuk kepada tradisi Hindu. Gitu. Saya sampaikan itu. Ya ada kan ternyata Hindu kan? Acara mitoni itu tradisi Hindu itu. Gitu. Maka di dalam Islam itu dalilnya itu man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka dia masuk ke dalamnya. Gitu. Nah, jadi saya itu tetap enggak seperti itu. Tidak pengen acara mitoni gitu. Terus ibu saya, ya wis nek ngono iki dianggepe dienggo sedekah wae. Diniatke dienggo sedekah kan itu ora ngono mitoni. Nggih matur nuwun nek Bapak Ibu sudah terbuka pikirannya. Tapi kan budget belanja nggih mau, tapi saya berlepas diri. Soalnya saya ketika menyampaikan di pengajian saya juga tidak menganjurkan mitoni gitu. Aku yang ngaji ruang liya, ruang tuamu marah tau ngajeni. Pernah juga ya saya. Maksudnya saya tidak pernah menyampaikan materi pengajian ke orang tua saya ngaji ruang liya itu. Saya ngerti ngono kan iso. Lah saya dulu kan pernah matur sebenarnya, ya sudah kalau sudah terlanjur ya silakan. Akhirnya Bapak Ibu itu sudah pesen ayam berapa puluh kilo gitu. 10 kilo ya. Gitu. Dibagikan ke 80 kakak di kampung sekitar gitu. Kan sebagai rasa syukur. Ya tulisannya bukan mitoni tapi syukuran gitu. Syukuran apa gitu. Ya. Ya juga ya. Gitu.
dan saya benar gitu. Saya sampaikan ini. Dek, besok pas acara kowe melu aku nyambut gawe ya. Aku mulang nang kelas, kowe nang jaba kelas. Semacam itu. Akhirnya sudah. Berjalan semacam itu ya karena ya sudah gitu. Maka di sini disebutkan orang yang sesat itu terkadang itu adalah cirinya ada dia yang suka melakukan ritual-ritual ibadah, tetapi ibadah itu yang tidak ada tuntunannya. Gitu. Nah, dalam Islam itu dikenal dengan konsep bid'ah. Awal mula berdirinya Muhammadiyah itu itu tentang memberantas TBC, tahayul, bid'ah dan curofat gitu. Karena ejaan lama ya CHU gitu. Nah, kalau sekarang kan pakai K, kurofat gitu. Nah, dulu kurofat. Nah, bid'ah ini adalah itu. Nuansanya dianggap ibadah tapi tidak ada tuntunnya. Tetapi hambaku tadi atau seorang yang diberi kepercayaan oleh Allah tadi, ya wali tadi, itu dia yang melakukan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu yang disukai Allah, ya, dan yang diperintahkan oleh Allah. Kita bisa nggak seperti itu? Insya Allah kita juga bisa menjalankan amalan-amalan fardu ini. Kan sudah jelas tata caranya itu. Sholat itu amalan fardu, sudah jelas tata caranya. Puasa itu amalan fardu, sudah jelas tata caranya. Zakat amalan fardu, sudah jelas tata caranya. Haji juga demikian, gitu. Maka kita bisa bertakarub atau mendekatkan diri sebagai halnya orang yang diberi kepercayaan oleh Allah tadi. Nah, yang selanjutnya bahwa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa bertakarub kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, melakukan nawafil tadi, amalan sunnah gitu. Dan amalan sunnah kan begitu banyaknya itu. Betul enggak? Begitu banyak enggak? Bahkan kalau kita mau sholat kita itu sehari semalam bisa 10 rakaat, 10 waktu loh. Bahkan lebih itu. Benar enggak? Tapi jangan disalahartikan ya. Bahwa kita mewajibkan sholat itu 10 waktu. Bayangkan, subuh itu ada takdiyahnya. Gitu. Qobliyahnya. Gitu. Zuhur ada apa? Qobliyah, takdiyah. Sebelum zuhur saja itu nanti ada sholat duha. Sholat duha berapa rakaat, Pak? Ada yang 8, ada yang itu 12 ya, semua itu. Nah, itu sudah satu berapa waktu? Sebelum subuh, duha, subuh kan sebelum itu ya, apa? Sholat. Enggak, sebelum matahari terbit itu loh. Itu saya lupa namanya. Nah, itu terus nanti ya enggak usah saya hitung dah. Terus nanti setelah masuk duhur itu ada dua ya. Duha udah ya. Terus sebelum subuh duha itu, terus qobliyah ya, rawatib itu qobliyah, terus ada duhur kan tuh. Terus nanti ada ba'diyah 6, asar itu ada qobliyahnya, setelah itu asar gitu. Maghrib itu ada qobliyah, maghrib enggak usah 10, terus ba'diyah maghrib. Nah, isya itu enggak ada qobliyahnya, tapi ada ba'diyahnya. Terus isya ada ba'diyahnya. Nah, itu hanya itu. Ada 13 sholat dalam sehari semalam kita mau melakukan itu. Belum nanti semalamnya ya, qiyamul lail gitu. Qiyamul lail gitu. Belum lagi sholat setelah wudu. Ada kan? Sholat sunnah setelah wudu. Itu ada. Belum lagi sholat tahiyatul masjid. Belum lagi sholat safar kalau perjalanan gitu. Dan macam-macam itu. Amalan sunnah itu di sini disampaikan, hambaku bertakarub kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, gitu loh. Artinya apa? Artinya supaya kita itu dicintai Allah, maka kita harus melakukan amalan-amalan sunnah, gitu. Tapi ini jangan diartikan bahwa saya sudah melakukan amalan sunnah semuanya ya. Ini belum lah. Paling tidak saya mengajak kepada diri saya sendirilah untuk menjalankan amalan sunnah ini. Nah, Allah itu
mencintai hambanya itu menurut saya dengan cara yang unik gitu. Allah itu mencintai hambanya dengan cara yang unik gitu. Benar, dia disampaikan Allah akan mencintai hambanya itu kalau hambanya itu melakukan amalan sunnah. Tetapi amalan sunnahnya itu sudah dikasih tahu gitu. Dikasih tahu caranya le ngamal ke sunnah itu dia ngerti. Ya mau ana salat semacam-macam, belum lagi puasa. Puasa kan ada Senin Kemis, puasa tengah bulan, puasa Daud. Nah, macam-macam loh sunnah itu. Allah itu kowe iki tak cintai, tapi iki lho, carane supaya kowe tak cintai tak kei cara. Kan beda dengan cintanya Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Iya enggak? Kalau cerita itu, Roro Jonggrang itu ya karena tidak cinta ya. Itu syaratnya untuk supaya diterima supaya menjadi suaminya aja untuk menciptakan 1000 candi yang dianggap itu supaya tidak mungkin, mustahil gitu loh. Mustahil. Tapi Allah tidak semacam itu. Allah itu kowe nek pengen tak cintai kowe nglakoni iki lho. Wis dituduhke lho. Oleh Allah. Betapa mulianya itu. Jadi, tadi teman-teman, wali Allah itu ya, dia adalah yang melakukan amalan fardu gitu ya, amalan fardu yang ada perintahnya. Yang kedua adalah dia yang melakukan amalan-amalan sunnah. Maka kita ini sebenarnya bisa menjadi wali Allah. Saya berpendapat secara pribadi bahwa kita ini bisa menjadi wali Allah, yaitu menjadi orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk paling tidak menjalankan ajaran Allah. Menjalankan ada dimensi pribadi, jalankan. Yang kedua, kita ini juga bisa menjadi Allah atau menjadi wali Allah atau orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengajarkan ajaran Allah. Kan itu. Jadi menurut saya kita bisa menjadi wali Allah. Tetapi teman-teman, bahwa di sini klaim siapa yang wali dan bukan wali itu, menurut saya ini bukan wilayahnya manusia untuk menilai itu. Tetapi yang tahu bahwa ini wali Allah atau bukan, gitu, itu bisa jadi itu yang tahu hanya Allah. Sesungguhnya loh, sebenarnya wali Allah sebenarnya. Tetapi kita bisa melihat atau menilai dia kira-kira wali atau bukan itu karena berdasarkan kapasitas keilmuan, berdasarkan aktivitas dan sebagainya yang menunjukkan bahwa dia itu benar-benar layak untuk sebagai orang yang dicintai atau diberi kepercayaan oleh Allah. Nah, maka disebutkan teman-teman yang terakhir di sini, fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, ya Allah itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengarnya. Maksudnya Allah itu bukan terus menjadi telinga kita gitu. Nah, itu bisa dianggap kita menistakan agama juga tuh. Menistakan Allah itu. Masa Allah Tuhan menjadi telinga itu. Allah masuk menjadi mata gitu. Allah masuk menjadi tangan kita gitu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah ketika kita cintai Allah itu, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita itu dijaga oleh Allah. Itu dijaga oleh Allah. Rasulullah itu dulu pernah ketika remaja itu diajak teman-temannya nonton tari perut. Ya kalau sekarang mungkin dangdutan gitu. Sekarang mungkin dangdut gitu ya. Karena sama aja kan, tari perut itu kan mempertontonkan perut dan lagu perut itu. Tapi saya kira kalau saya sebagai penari perut nggak laku deh. Saya Gus Roni itu nggak laku jadi penari perut itu. Tapi di sini. Nah, iya kan sama kan. Dulu tari perut itu mempertontonkan perut. Ya sekarang dangdut itu juga sama itu, mempertontonkan perut itu. Nah ketika itu Rasulullah ya, ketika diajak oleh teman-teman ya masih muda itu kan nonton perut. Itu Rasulullah itu ditidurkan oleh Allah di tengah perjalanan itu. Ketika pada istirahat Rasulullah itu keturun itu. Itu karena apa? Menurut saya itu karena Rasulullah itu dijaga oleh Allah. Pendengarannya dijaga oleh Allah, matanya dijaga oleh Allah, tangan dan kakinya pun dijaga oleh Allah.
sehingga mau melangkahkan ke hal-hal yang maksiat itu sudah dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena bisa jadi kalau seorang manusia seperti kita semacam itu karena memang kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu oleh Allah gitu. Jadi kalau ada orang suci, bukan orang suci bahasanya, ada orang soleh dan sebagainya itu, menurut saya itu tetap ada intervensi dari Allah. Nggak mungkin kalau dia itu tidak ada intervensi dari Allah. Seperti saya semacam ini juga mungkin ada intervensi dari Allah. Ya nggak mungkin, tapi pasti ada intervensi dari Allah. Karena mungkin Allah itu masih menutup aib saya, aib kita gitu. Kan gitu. Baiknya seseorang itu bukan karena dia itu 100% karena usahanya, tapi karena ada intervensi Allah. Barangkali Allah menutupi aibnya. Barangkali Allah itu menjaga dia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi jawaban kita atas fenomena saat ini. Kita buka Facebook, informasinya itu sudah nggak karuan gitu. Apalagi kalau semacam saya ini modelnya suka mukoron ya, membandingkan ya, mukoron itu perbandingan, bandingkan. Saya nge-like gubernur Muslim untuk Jakarta itu ya, ada grup itu. Saya juga dukung gubernur Muslim Jakarta, saya juga nge-like dukung Ahok sebagai gubernur DKI. Saya bandingkan itu. Nah, ternyata yang dukung Ahok ini juga sering buat tulisan-tulisan analisis agama itu. Benar nggak itu? Agama itu sudah kan di media sosial itu, yang saya pun sekarang bisa menyuarakan suara itu lewat media sosial tanpa kita bisa melacak sebenarnya orang yang nulis itu kemampuannya seperti apa. Itu kita nggak bisa melacak itu, susah itu melacak itu. Semuanya bisa itu. LGBT saja bisa menyuarakan suara lewat media sosial kok. Nah, oleh karena itu paling tidak teman-teman kita ini Bang Burhan, Busron dan teman-teman media ini saya minta benar untuk media kita masif ya. Paling tidak icon kita di piungan dulu lah gitu. Jadi menjadi FB atau FB atau medsos di piungan yang gencar menyuarakan kebaikan gitu. Itu pemuda Muhammadiyah saya dukung itu dulu lah. Saya nggak akan mulu-mulu, tapi tantangan kita di media ini berat juga itu. Maka saya sering mengatakan info-info kajian dan sebagainya itu share lah ke grup-grup suara piungan, grup apa lagi yang dekat itu. Nah, kita menjadi media muda Muhammadiyah, itu media yang gencar menyuarakan kebaikan itu. Ya. Karena arusnya itu liar sekali lah, grup posting dangdut juga banyak dan sebagainya itu. Nah, itu teman-teman, dan ketika menjadi hamba Allah atau wali Allah itu, ketika kita berdoa maka Allah akan mengabulkan, dan ketika kita mohon pertolongan pada Allah, Allah itu akan memberi pertolongan. Jadi sekali lagi, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita itu akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau ada info-info yang agak menyimpang itu, ya insya Allah kita tidak akan mudah untuk tertarik, atau pasti Allah akan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Maka kita harus selalu berdoa, Allahumma arinil haqqo haqqo. Kan itu. Jadi ya Allah, tunjukkanlah padaku yang benar itu nampak benar gitu. Nah, saya kira itu teman-teman menjadi sedikit masukan dari saya. Memang tadi beberapa waktu yang lalu Ustaz Kafi ngomong saya ya, Senin kayaknya nggak bisa gitu, karena ada jadwal di kota gede, katanya rutin katanya. Maka nanti dikonfirmasi lagi ya, Mas Andri. Tahu saya kalau ini malam Selasa Kliwon itu kan rutin di sini, gitu. Kok katanya kemarin kan ketemu sama-sama dosen LPPI di Unisa sama saya itu, Ustaz Kafi itu. Katanya dia malam Selasa Kliwon itu rutin di kota gede. Padahal seingat saya itu beliau rutin di Piungan. Nah, nanti coba dikonfirmasi lagi. Terus teman-teman pemuda Muhammadiyah ini harus cobalah kita itu memberi solusi terhadap persoalan-persoalan keumatan gitu loh.
Tapi ini susah, Pak. Misalkan sederhana saja. Gaji guru TPA. Gitu. Benar nggak? Susah nggak? Susah itu. Jadi guru TPA itu susah banget. Nah, tapi ya enggak lah. Bahwa ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita menjadi pemerintah masalah di situlah. Nah, ayo saya dorong program dakwah. Kalau ini kan tupoksinya di bidang dakwah ya. Bidang dakwah, nanti bidang dakwah itu bisa mengkoordinir bidang yang lainnya. Bukan hanya tapi motornya itu, sistemnya itu, kalau bahasa Mas Bulan, softwarenya itu ya. Softwarenya itu bisa bidang dakwah, tapi nanti hardwarenya itu bisa bidang-bidang yang lainnya, gitu. Nah, saya mendorong untuk itu. Itu kecil saja. Saya cerita terakhir. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi kuliah itu ada cewek, lumayan cantik lah, gitu. Itu cewek, itu, iya, saya tahu di direkam tuh ya, apa. Itu ketika mau mulai kuliah, mau pelajaran gitu, dia izin ke belakang, ya, izin ke belakang. Nah, izin ke belakang itu sampai saya itu lupa kalau dia belum kembali ke kelas, gitu. Saya lupa belum kelas. Akhirnya ada mahasiswa yang lain itu ketuk-ketuk pintu, gitu. Pak, saya pengen ngomong sebentar sama Bapak itu. Gitu. Kenapa itu? Saya sebut namanya Catherine. Ya, namanya Catherine. Bukan Bunga, namanya Catherine. Nah, dia itu nangis, ternyata dia nangis di bawah, nggak mau ikut kuliah. Saya baru ingat, ya tadi dia pamit ke belakang, belum balik ya. Gitu. Saya baru ingat itu. Ternyata dia itu nggak mau ikut kuliah agama gitu. Alasannya apa? Ternyata dia mengalami trauma hebat ketika di SMA, dibully oleh teman-temannya SMA karena tidak bisa baca Al-Quran gitu. Nah, maka teman-teman jangan suka bully nih, apalagi yang urusannya dengan agama itu. Terus sabar tuh. Dia itu trauma hebat karena waktu pelajaran agama di SMA itu sering dibully karena dia tidak bisa baca Al-Quran. Nah, terus akhirnya saya tertarik ini pada anak ini. Ini pasti ada sesuatu ini. Akhirnya tak ajak ketemuan setelah itu. Karena itu setengah enam sore ya. Saya sholat maghrib dulu, kamu juga sholat. Nanti setelah itu kita ketemuan ngobrol. Nah, setelah ngobrol, cewek lumayan cantik ya. Tapi nggak berdua, Pak. Itu nggak berdua. Saya ngobrolnya dengan teman-teman. Ada 4 orang gitu. Dan di tempat itu. Nanti kalau semacam itu saya bisa kontak Mas Bagus atau apalah. Gitu. Nah, ternyata itu setelah saya ajak ngobrol, ternyata dia itu seorang mu'alaf. Dia seorang mu'alaf. Dan mu'alafnya apa? Mu'alaf dari apa? Saya bukan mu'alaf. Ya. Tapi dia itu mu'alaf dari ateis. Orang tuanya, bapaknya dulu Islam, ibunya Kristen, gitu. Ibunya Kristen. Iya, bapaknya Islam, ibunya Kristen. Tapi ketika setelah menikah, orang tuanya itu sepakat tidak akan menggunakan agama. Gitu. Ngerti nggak? Bapaknya itu sebagai salah satu aparatur negara yang punya pangkat, gitu. Nah, teman-teman bisa menebak sendiri lah. Dan dia punya pangkat, sering dipindah-pindah tugaskan gitu. Kaya lah. Maka ketika itu karena Indonesia kita kan menganut negara yang beragama ya, gitu. Meskipun bukan agama Islam gitu, sesungguhnya. Tapi menganut paham yang punya agama. Nah, itu oleh atasannya si bapaknya itu ditegur kebetulan. Ketika tugas di Solo atau di mana itu ditegur. Tegur, kenapa ini kok di data kepegawaian itu agamanya itu enggak ada. Gitu. Maka harus ada ini. Maka diisilah kembali sebagai kolom Islam. Sebagaimana dia ketika di SMA. Di SMA itu oleh sekolahnya itu anaknya itu disuruh kolom rapotnya itu, kolom data siswanya itu enggak tulis agamanya. Diminta nulis Islam. Jadi mu'alafnya itu bukan karena sengaja pengen baca Islam, tapi karena situasi yang mendorong dia untuk itu. Iya.
Ternyata dia gitu, dibully karena nggak bisa baca Quran. Nah setelah itu saya sampaikan, kamu nggak usah khawatir, nggak usah takut, nanti yang penting kamu belajar gitu. Masalah nilai nanti kita santai lah, saya lebih menghargai proses kamu daripada hasil kamu. Yang penting kamu ikut saja masuk di kelas, nanti mana kita bantu gitu. Dia bilang, Pak, saya boleh nggak Pak gitu, belajar baca Al-Quran di rumah Bapak gitu. Kamu tinggal di mana gitu? Saya di Demak Ijo Pak. Jauh juga ya, saya kasihan kalau mau ke rumah saya itu. Ya kasihan kan, dia masih semester 1 datang ke rumah saya. Benar itu. Kalau teman-teman mau, saya bisa dengan, tapi dengan catatan ini ikhlas karena Allah loh, bukan karena motif-motif tertentu. Dan itu di bawah kontrol kampus, karena saya ngontrol itu. Saya minta si anak itu untuk ngaji ke teman kosnya. Nah teman kosnya nggak sabar ngajarin, gitu. Ngajarin Pak itu nggak sabar baca Quran itu. Dia bilang, Pak gimana Pak, teman saya ke rumah Bapak saja belajar gitu. Oh jangan nanti jauh gitu. Ya selain jauh ya ada alasan istri juga. Kalau jadi tadi jadi itu. Amun Gus. Saya aku bocahmu Gus. Senggol istri jadi ya. Nah, ternyata setelah itu karena pemilik sahabat, saya perintahkan sekarang kamu cari majlis taklim di masjid-masjid sekitar kosmu, ya, itu yang ada kajian TPA-nya dan kamu belajar di situ. Ternyata subhanallah, semangatnya itu luar biasa itu. Dia belajar, terakhir itu jilid 5. Sekarang itu baru sekitar 3 mingguan lah. Itu sudah EPTA dan hampir selesai jilid 6 ya, EPTA ya itu. Itu saya EPTA Pak gitu. Ini laporan saya. Dan saya cek itu bacaannya juga sekarang sudah lumayan lancar itu. Awalnya itu memang nggak bisa, tak itu nggak bisa Pak. Itu agak tergadol itulah. Ya mirip-mirip karo Muda Muhammadiyah lah. Maca Quran itu tergadol. Ini gitu kan. Itu. Tapi sekarang itu benar, udah lancar sampai makhrajul hurufnya itu benar. Yang semula itu enggak ha bersih itu. Kho ya kho kotor gitu. Kho ya kho kol-kolah ada semuanya itu. Semangatnya luar biasa. Nah, terkadang teman-teman yang menjadi pelajaran kita. Yang pertama, kita ini belum bisa menjawab kebutuhan umat. Yang kedua, kita ini sering tidak sabaran dalam berdakwah, kan gitu. Terus yang ketiga ini terkadang kita itu juga kurang peka terhadap realitas sosial, gitu. Yang keempat, terkadang kita yang mempunyai iman lebih dulu, iman kita dari lahir ya, kan gitu. Itu terkadang kalah dengan orang yang imannya itu diberi keimanan itu barusan gitu. Maka seharusnya kita bisa lebih bermanfaat sebagai manusia pribadi dan juga sebagai manusia komunal kita adalah di Pemuda Muhammadiyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.